Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan terjemahannya pemimpin, yaitu yang mengepalai. Nah, kira-kira kalau kepala daerah itu di mana dia posisi bahasa Arabnya itu? Apakah imam, wali, rois, khalifah? Itu tinggal mungkin melihat istilah-istilah yang relevannya di mana. Tapi yang ditegaskan oleh Al-Quran, lihat nanti surah An-Nisa ya, surah yang keempat, ayat 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya. Ya hai orang beriman, jangan kalian menjadikan orang kafir sebagai aulia. Jadi yang larangan jelas ayat itu adalah memilih aulia, menjadikan aulia. Aulia ini ternyata saya baca dalam ensiklopedia Al-Quran itu banyak sekali maknanya. Ya teman, ya kawan, ya sahabat, ya orang yang diteladani, termasuk juga artinya pemimpin dan sebagainya, teman dekat dan sebagainya. Jadi yang ditegaskan oleh Al-Quran larangannya itu adalah memilih aulia, tidak boleh memilih orang kafir sebagai aulia. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Tadi itu, kalau imam itu dua posisinya, maka imam juga disyaratkan memenuhi syarat diantaranya beriman. Imam sholat dan imam di rumah tangga. Imam rumah tangga itu adalah sang suami, ya. Imam rumah tangga. Nah, sekarang kira-kira kalau kepala daerah ini mungkin rois lah ya. Rois. Tidak ada memang dalil yang sharih, yang tegas, jelas tentang rois ini. Yang ada adalah bagaimana didikan Al-Quran merekam peristiwa Nabi Musa, dididik, diajari oleh Khidir tentang bagaimana menjadi pemimpin. Bagaimana menjadi pemimpin. Ada 3 didikan dari Khidir kepada Nabi Musa dalam bentuk narasi dan aksi. Jadi memilih pemimpin tadi bedanya dengan aulia, tapi ada 3 ini yang Allah didikan kepada Nabi Musa melalui Khidir. Yang pertama adalah, jadi Nabi Musa di Laut Merah itu di pantai mau nyebrang sungai, mau perjalanannya lah naik sampan. Sampannya bagus, tapi tiba-tiba Khidir merusak sampannya. Padahal sedang dalam perjalanan nih, penumpangnya banyak di sampan, dirusak sampannya. Akhirnya Nabi Musa protes. Kenapa
Anda merusak sampan ini, nanti kita tenggelam semua ini. Jangan tanya dulu, yang penting perhatikan apa yang saya lakukan. Nah, setelah sampai di seberang, baru diceritakan oleh Khidir bahwa di daerah itu ada penguasa setempat yang suka mengambil, merampas milik masyarakat yang bernilai, yang bagus-bagus. Sampan bagus, sampan diambil oleh penguasa setempat. Apalagi milik rakyat yang bagus diambil, dikuasai. Maka pembelajaran pertama kepada Nabi Musa ini, kalau ingin jadi pemimpin, jangan sewenang-wenang mengambil hak masyarakat, apalagi yang bernilai. Nah, jadi ini kriteria pertama nih yang Nabi diajarkan oleh Nabi Musa nih. Jadi kalau memilih pemimpin, yang pertama ini adalah yang bukan malah mengambil hak yang menjadi milik masyarakat, tapi sebaliknya memberikan hak sebanyaknya kepada masyarakat. Ini pembelajaran pertama kepada Nabi Musa oleh Khidir. Yang kedua, sudah sampai di seberang gitu kan, ada anak muda, ya masih anak-anak lah gitu, oleh Khidir dibunuh. Nabi Musa protes, kenapa kamu membunuh orang tanpa ada proses yang melatar belakanginya? Nah, setelah sekian lama diceritakan oleh Khidir bahwa tadi itu anak dari orang tua yang soleh dan soleha, tapi anak ini durhaka dan saya khawatir dia akan merusak keimanan orang tuanya dan masyarakatnya. Jadi yang kedua, semangat kepemimpinan yang diajarkan kepada Nabi Musa oleh Khidir itu adalah mengawal regenerasi, menata, menyusun, dan mengelola regenerasi yang lebih baik, lebih menyelamatkan antar generasi. Bukan lalu membiarkan generasi yang akhirnya merusak berbagai generasi yang sebelumnya maupun yang akan berlanjut sesudahnya. Ini yang kedua. Jadi perhatian kepada regenerasi yang terbaik. Yang ketiga, datang ke suatu kampung, kemudian mereka mau bertamu tapi tidak diterima oleh orang kampung sebagai tamu. Tapi kemudian Khidir melihat ada satu rumah yang sudah condong, hampir roboh. Kemudian Khidir mungkin tidak tahu berapa jam ke berapa hari gitu, membaguskan rumah itu sampai bagus kembali, tidak condong lagi, tegap, bagus, dan utuh rumahnya. Kemudian barulah mereka siap pergi meninggalkan kampung itu. Nabi Musa malah bingung. Loh, padahal tadi orang sekampung tidak menerima kita sebagai tamu. Ada rumah yang condong orang kampung tidak peduli, kok Anda malah menghabiskan tenaga berbagai waktu yang terbaik untuk yang lainnya digunakan untuk memperbaiki rumah itu. Apa jawab Khidir? Rumah itu milik anak yatim. Dan anak yatim itu memiliki harta pusaka
posisinya di bawah rumahnya, dalam tanah. Nanti setelah mereka dewasa, Allah akan keluarkan harta pusakanya itu untuk kesejahteraan mereka. Nah, pesan yang ketiga ini adalah menyelamatkan dan menjaga, mengawal, serta memberikan hak kepada masyarakat tentang sumber daya alam, kekayaan bersama. Nah, itu narasi 3 dalam surah Al-Kahfi ya. Awal juz 15 itu diceritakan oleh Allah merekam dialog antara Nabi Musa dengan Khidir. Nah, jadi saya tidak ingin mengajak kita berdebat tentang muslim, non-muslim segala macam. Tadi jelas ya, An-Nisa surah keempat ayat 144 melarang kita kalau pemimpin posisinya sebagai aulia itu dilarang mengangkat orang kafir sebagai aulia. Tapi sedangkan untuk rois, untuk dan sebagainya tadi itu ya mungkin tinggal ijtihadnya bagaimana. Ijtihadnya bagaimana. Tapi hasil ijtihad ada tanggung jawabnya. Nah, tapi yang paling penting tadi itu sekurang-kurangnya ada 3 kriteria utama yang harus kita ukurkan kepada calon-calon pemimpin. Yang pertama, keberpihakan kepada milik masyarakat umum. Jangan sampai kepemimpinan dan kepemerintahan itu justru mengambil alih milik masyarakat umum demi untuk kepentingan birokrasi dan sebagainya. Yang kedua adalah mengawal regenerasi. Ini sangat penting. Ya, bisa pendidikan, bisa kesehatan. Kalau kesehatan itu dari segi gizi, katanya kan kita akan memasuki bonus demografi dan generasi emas. Nggak tahu emas apa ini, emas Jawa ke emas apa ini? Generasi emasnya nih. Ini yang perlu diperhatikannya. Jadi keperhatian yang fokus, kuat, optimal kepada proses regenerasi, mengawal regenerasi. Banyak tentu variasinya ya untuk menyelamatkan generasi ke depan yang terbaik itu. Nah, yang ketiga tadi itu adalah menjaga dan memfungsikan secara optimal segala macam sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat. Ini juga menjadi ukuran yang dididikkan oleh Allah kepada Nabi Musa kalau jadi pemimpin minimal 3 itu kriteria yang utama yang harus dipenuhi. Yang lainnya tentu tergantung masing-masing karena kita kepemimpinannya birokrasi. Birokrasi itu udah ada tatanan sistem, bukan otoritas seorang pemimpin lagi. Jadi tidak otoriter, tapi lebih kepada ini. Makanya tadi semangat Muhammadiyah itu adalah kolegial, kolektif, pola kepemimpinannya kebersamaan. Itu aja mungkin pengantar tentang kepemimpinan ini. Selamat bersiap-siap, tidak sampai sebulan lagi memilih pemimpin. Ini tidak semuanya kota ya, tapi Kuburaya juga ada ya. Kuburaya ada ya. Yang jelas untuk provinsi kita pilih gitu kan ya. Tapi kota Kuburaya aman lah, udah semua ininya ya aman. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kiranya ada yang dipertanyakan kepada beliau
atau ada tambahan atau ada yang ingin disampaikan, dan mungkin ada hal-hal yang akan diperdalam tentang kepemimpinan ini, silakan. Ada orang tata negara enggak sini ya? Sebenarnya 2014 2000 pokoknya setelah Pak SBY itu ada perubahan yang mendasar tentang semangat kepemerintahan negara kita, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang tahun 2014 bahwa pejabat negara yang ingin jadi kepala daerah umpamanya harus tidak boleh pegawai negeri sipil segala macam, TNI segala macam yang aktif harus berhenti. Maka berubahlah makna jabatan publik sebagai kepala daerah, kepala negara menjadi jabatan politik. Jadi yang tadinya jabatan publik itu, jabatan politik itu, jabatan kepala daerah, kepala negara itu adalah milik bersama, dari mana saja unsurnya bisa untuk bersaing, yang penting terpilih. Tapi begitu keluar undang-undang ASN bahwa tidak boleh aktif pegawai negeri dan juga segala macamnya, kalau ingin menjadi kepala daerah harus berhenti, maka saya berkesimpulan jabatan publik sudah diubah menjadi jabatan politik. Nah, kebetulan dulu ada kita pakar tata negara, udah meninggal orangnya. Saya bertanya, bagaimana menurut pengamatan Bapak tentang perubahan ini? Jadi beliau menjawab, yang pasti Pak Babali, kata dia, negara tidak lagi sepenuhnya ditata, dihukum dengan dikelola dengan hukum tata negara, tapi dikelola dengan hukum tata kepentingan politik. Nah, itulah tadi itu. Jadi yang dominan hukum kepentingan politik. Kalau politik itu memang yang dominannya adalah kepentingan. Nah, kalau hukum tata negara itu ada norma. Jadi saya ingat betul waktu pertama kali Presiden setelah Pak SBY itu upacara kenegaraan 17 Agustus. Tidak lagi pakai hukum tata negara, tapi hukum politik. Udah pakaian adat campur-campur lah segala macam lah gitu kan ya. Nah, kalau begitu yang dominannya itu adalah kepentingan. Nah, tinggal kepentingan siapa tadi itu? Mungkin partai yang mendukung, mungkin kelompok, mungkin apa. Tapi akhirnya hukum tata negara itu menjadi terkesampingkan. Jadi ngelola negara kalau tidak hukum tata negara memang sebenarnya tidak ada norma yang bisa dipegangi. Yang penting keinginannya aja udah. Nah, itu yang menjadi tadi itu, bahwa lain sebelum tampil, lain setelah jadi gitu. Nah, bagaimana upaya kita untuk ini? Tentu ada solusi untuk mengurangi resiko tanggung jawab kita salah pilih umpamanya, yaitu dengan istikharah. Jadi sebelum pemilihan istikharahlah, mohon bimbingan Allah.
sekurang-kurangnya kita sudah berikhtiar secara spiritual untuk memilih yang terbaik dan yang terbenar. Kalaupun nanti hasilnya seperti apa, yang penting minimal tanggung jawab kita sebagian sudah kita minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Istikharah. Nah, jangan lupa beristikharah. Jadi kalau orang malam pemilihan itu banyak buka pintu, kalau kita mungkin tutup pintu untuk istikharah. Mohon bimbingan Allah, petunjuk yang terbaik seperti apa. Itu barangkali ya Pak ya, jawaban saya. Silakan. Ada komentar lagi yang lain? Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin yang pertanyakan? Jawab atau ibu-ibu? Nah. Ada tingkatan di samping tadi istikharah, ada tingkatan namanya istidraj atau namanya taqiyah. Taqiyah itu memilih yang realistis walaupun tidak yang terbaik karena kondisional menghendaki seperti itu. Jadi ini kasus Ammar bin Yasir, turun ayat tentang taqiyah itu ya. Jadi ketika awal keislamannya itu di antara satu keluarga yang masuk Islam itu Ammar, Yasir dan istrinya Suwaibah. Waktu itu Ammar masih remaja. Jadi begitu padahal sekeluarga ini adalah pembantu. Begitu Abu Jahal tahu bahwa Yasir, istrinya dan anaknya masuk Islam mengikut Nabi Muhammad, akhirnya disiksa. Satu keluarga 3 beranak ini dibawa ke satu tempat. Yang pertama disiksa itu istrinya atau ibu Ammar bin Yasir, yaitu Suwaibah. Jadi diikat, tangannya diikat, berdiri di depan tembok gitu, dipaksa, mau nggak kembali kepada agama semula? Tetap dia menyatakan Allah adalah Tuhannya. Akhirnya oleh Abu Jahal mengambil tombak yang dipegang oleh salah seorang anak buahnya lah gitu, kemudian dilempar tembus ke rahimnya. Tak ada yang menolong, darah mengalir, akhirnya Suwaibah meninggal dalam keadaan terikat itu. Disaksikan oleh sang suami Yasir dan anaknya Ammar. Jadi wanita pertama yang syahid dalam Islam itu adalah Suwaibah itu, istrinya Yasir, ibunya Ammar. Kemudian tinggallah berdua nih, 2 beranak nih. Si Yasir ditanya, coba akibat kamu mengikut Muhammad, istrimu seperti itu, apakah kamu mau bertahan atau masuk ke agama semula? Yasir juga menyatakan bahwa Tuhan saya Allah. Tetap tidak mau kembali ke agama semula, tidak mau. Akhirnya diambil 2 ekor kuda, diikat kaki tangan kanan ke sebelah kuda yang sebelah sini, kemudian kaki dan tangan kiri sebelah sini, kuda dicempeltut ya, dihardik untuk lari dengan berlawanan arah. Akhirnya si Ammar ini badannya terbelah, meninggal terbelah, ditarik oleh kuda yang berlawanan arah. Yasir meninggal. Nah, tinggal sang anak yang masih remaja Ammar. Dia sudah menyaksikan ibunya meninggal dengan tragis.
ayahnya dengan tragis. Akhirnya Abu Jahal ngomong dengan si Ammar, coba kamu lihat ibumu bagaimana akibatnya menjadi pengikut Muhammad, ayahmu bagaimana akibatnya menjadi pengikut Muhammad. Sekarang kamu mau tidak kembali kepada agama semula? Dalam kondisi yang sudah lelah, tentu stres, depresi yang luar biasa menyaksikan kedua orang tuanya meninggal, Ammar mengucapkan, ya, saya kembali ke agama semula. Didengar oleh sahabat, laporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Ammar sudah murtad. Oh tidak, kata Rasulullah. Dia mengucapkan itu karena dalam kondisi yang sudah sangat tertekan dan kondisi psikis yang sangat tidak normal gitu, karena ada berhari-hari disiksa, menyaksikan orang tuanya meninggal dari siksaan itu. Nah, turunlah ayat tentang boleh menyatakan kalimat-kalimat kufur kalau dalam keadaan itu disebut dengan ayat taqiyah. Nah, kemudian Rasulullah menyatakan, saya tidak yakin Ammar itu kembali murtad, karena saya tahu imannya Ammar dari ujung rambut sampai ujung kaki itu penuh keimanan. Cuman sekarang kata Rasulullah, siapa yang mau menebus, memerdekakan Ammar? Akhirnya ada sahabat, Nasal Abu Bakar, mengeluarkan sekian dana, dibayar ke Abu Jahal, akhirnya Ammar dimerdekakan, kembali bergabung dengan umat Islam. Kemudian dia menyatakan, itu ucapan saya memang dalam keadaan setengah sadar, tapi saya tetap beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itulah dibolehkannya takyah dalam kondisi darurat. Nah, jadi darurat tak kira-kira nih? Jadi kalau darurat ada dalilnya juga, gitu kan? Ada dalilnya, kisah Ammar bin Yasir ini. Ya. Jadi istikharah sudah, tidak juga dapat hasil yang mantap. Akhirnya takyah saja ada, karena kondisi darurat. Karena ini juga bukan memilih aulia, gitu kan ya, tapi memilih rois saja, rois kepala pimpinan daerah, gitu kan ya. Oke, barangkali itu jawabannya walaupun tidak qat'i gitu ya, tapi minimal jadi masukan lah untuk ilustrasi kita berpikir masing-masing. Ada landasannya. Silakan. Dalam Islam kenapa ada istilah wakaf, sedekah, infak, yang itu adalah untuk fasilitas umum ya. Jadi sebenarnya ada alternatif untuk bagaimana mengalahkan kepentingan pribadi untuk kepentingan masyarakat umum. Maka tentu kalau memang murni untuk masyarakat kepentingan yang bersifat umum, maka pribadi boleh mengalah dan boleh dikelola oleh negara untuk kepentingan umum. Nah, banyak contohnya yang tadi contohnya jalan ya. Nah, tapi untuk kebersamaan kan, itu samalah kira-kira dengan tadi itu anak yatim tadi itu ya. Nah, kepentingan dan juga jadi fasilitas bersama itu lebih diutamakan untuk yang berhak ke masyarakat, jangan menjadi kepentingan pribadi. Nah, jadi tapi tentu dengan cara yang musyawarah. Di antara musyawarahnya itu kan ada ganti untung, ganti rugi. Ganti untung. Ganti untung atau ganti rugi. Memang bedanya negara kita dengan di Malaysia katanya. Kalau Malaysia itu masyarakatnya tidak boleh memiliki tanah secara permanen. Jadi negara
Makanya kenapa di Malaysia bangun jalan itu lurus jalannya gitu. Nggak belok-belok karena memang milik negara tanah itu. Masyarakat hanya dipinjamkan saja istilahnya. Hak pakai. Nah, pakai saja. Jadi bisa dipindahkan tapi ada kompensasinya lah. Tidak dirampas oleh kepentingan pribadi atas nama negara. Nah, itu. Jadi memang negara punya, tapi nah ini lagi-lagi tentang tata hukum negara ya. Bedanya kita dengan Malaysia itu, saya suka membuat ilustrasi gini. Orang kita walaupun orang kampung bekerja di Malaysia itu tertib. Buang sampah tidak berani sembarangan di Malaysia. Kemudian yang namanya nunggu oplet, nunggu benz itu ya, tidak berani di sembarang tempat, harus di halte. Kok tertib? Tapi begitu balik ke Indonesia, mulai lagi buang sampah sembarangan, nunggu bus di jembatan malah gitu kan ya. Sebenarnya di Malaysia itu lampu merah itu tidak ada polisi berdiri di situ, tapi tertibnya luar biasa gitu. Apa sebenarnya yang masih mereka miliki? Ada dua istilah tentang hukum kan? Ada law enforcement, ada the supreme of law. Dua istilah ini apa? Ada penguatan hukum, ada wibawa hukum. Nah, di Malaysia itu yang masih terdepan itu adalah wibawa hukumnya. Orang kalau wibawa, walaupun tidak ngomong, disegani. Jadi kalau orang tua itu berwibawa, di rumah itu diam, hanya memandang ke anak-anaknya langsung segan hormat. Tapi kalau tak berwibawa, biar ngomel, ngerepek mana dulu gitu kan. Kira-kira ilustrasi itu di Indonesia dengan di Malaysia itu seperti itu. Di sana penegakan hukum tidak segarang kita, tetapi kenapa hukum ditaati? Karena masih berwibawa. Wibawa hukum itu luar biasa. Jadi orang kita pun, orang luar negeri, ada dosen Untan S3-nya di New Zealand. Jadi mahasiswa dari Indonesia itu, kata dia yang S2, S3 itu, di dalam pesawat ke New Zealand tuh, kan diumumkan oleh pramugarinya, jangan menghidupkan HP, jangan duduk berdiri, jangan buka seatbelt-nya sampai pesawat sempurna berhenti. Jadi begitu mendarat pesawat di New Zealand itu, orang-orang kita tertib luar biasa, kata dia. Tapi begitu balik dari New Zealand ke Jakarta lagi, Kumat lagi. belum kok pesawat berhenti, malah ada yang udah buka ini, udah berdiri, udah ngemaskan nanunya, udah ada gitu kan. Nah itu persoalannya bukan penegakan hukum, tapi wibawa hukum. Nah, jadi wibawa hukum itu sangat penting. Nah, kenapa Rasulullah pernah menyatakan begini? Siapa yang mencuri, potong tangannya. Dan kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Itu menegakkan kewibawaan hukum. Jadi tidak tebang pilih lah istilahnya ya. Nah, gara-gara tebang pilih itu, kan bahasa kita hukum apa istilahnya? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Akhirnya wibawa hukum itu jadi hilang. Jadi ini pengalaman pribadi saya ya. Pengalaman pribadi saya itu ketika di Sambas, kalau di Perigi Piai itu kan ada penyeberangan, mau ke Jawa itu nyebrangnya lewat feri.
Biasa yang namanya security-nya di pelabuhan itu, begitu lihat mobil pejabat langsung silakan Pak duluan. Saya bilang Mas sopir, enggak, kita sesuai dengan urutan, pasti ngantri lah. Kasihan yang udah lama ngantri itu belum dapat giliran, malu kita salib gitu kan. Itu persoalan menegakkan wibawa. Ya mungkin secara aturan boleh pejabat didahulukan gitu kan. Tapi wibawanya jadi omongan orang, mentang-mentang dia. Udah. Itu. Masalahnya itu wibawa. Yang penting yang hilang itu mungkin wibawa. Nah, yang hilang itu. Nah itu tadi, jadi keberpihakan rela berkorban untuk kepentingan pribadi, didahulukan yang masyarakat, itu wibawa naik, itulah the supreme of law itu. Jadi wibawa hukumnya tegak jadinya. Jadi tidak perlu biaya besar untuk menegakkan hukum. Kalau udah berwibawa hukumnya. Nah itu. Kalau udah tak berwibawa, biar bagaimana garangnya tetap aja gampang bisa diatur. Susah dalam wibawa. Sekira itu pengantar saya, silakan yang lain bisa nambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.